kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, beberapa saat yang lalu mencuat kasus penipuan developer kepada para customernya di Jawa Timur. Beberapa hari yang lalu pun kami sudah langsung berbicara dengan para korbannya dan pada saat itu kami juga sudah berbincang bersama dengan Ray mengenai kasus dugaan penipuan developer kepada customernya. Dan hari ini kita akan berdialog lagi masih dengan tema yang sama, pemirsa, rumah impian kita semua. Dan sudah bergabung bersama kami malam hari ini Bapak Insinyur Fitra Nur MSI selaku Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR melalui Zoom. Selamat malam Pak Fitra. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah berkenan bergabung bersama kami malam hari ini. Dan Pak Fitra, di awal tahun ini, gejolak fenomena perumahan fiktif ini kian santer, Pak. Dan mereka ini menggunakan kedok yang sama atau modus yang sama. Mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah cicilan rumah syar'i, jadi tidak menggunakan bank, dan ini sistemnya adalah in-house, seperti itu. Kemudian, ribuan korban di Jawa Timur ini mulai protes, Pak, karena uang investasi mereka ini ternyata hilang. Dan ini diduga melakukan penipuan, dan penipuan ini dilakukan oleh developer. Sementara uang mereka hilang, rumah impian mereka tidak pernah terbangun. Apakah kondisi ini pernah diprediksi, Pak, oleh pemerintah sebelumnya? Terima kasih, Mbak. Jadi kemungkinan ini sebenarnya kita udah prediksi lah dari awal. Ya. Nah sehingga Kementerian PUPR sejak beberapa tahun yang lalu untuk rumah umum ya, untuk rumah umum yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Iya. Pak Fitra bisa mendengar suara saya? Halo, Mbak? Ya. Mohon maaf Pak, boleh izin untuk diulangi kembali karena kita sempat terputus sesaat. Oke. Sebenarnya Kementerian PUPR sebenarnya sudah memprediksi ini, sehingga di beberapa waktu yang lalu kita sudah menyiapkan beberapa aplikasi ya. Khususnya untuk rumah umum. Baik. Rumah umum adalah rumah yang harganya ditentukan oleh pemerintah yang mendapatkan subsidi. Seperti SIRENG itu adalah sistem informasi registrasi pengembang. Jadi kalau ada pengembang-pengembang yang di dalam aplikasi tersebut berlaku curang, itu kita akan langsung tindak. Tapi jarang sekali pengembang yang sudah masuk dalam sistem registrasi kita berbuat curang. Kemudian juga ada Sikumbang namanya. Sikumbang. Sistem informasi kumpulan pengembang. Ya. Di mana semua proyek yang akan mereka jual itu mereka masukkan ke sistem ini. Site plan-nya, kondisi lahannya itu bisa kelihatan, kemudian rumahnya, dan rumahnya itu diberi NIB, nomor induk. Nah, jadi itu kita bisa ngecek terus. Kemudian masyarakat yang ingin mendapatkan rumah umum yang bersubsidi itu bisa masuk di aplikasi Sikasep namanya. Sikasep, baik. Ya, di mana masyarakat masuk ke aplikasi tersebut, mengisi data diri dan kelengkapan lainnya. Kemudian nanti mereka akan dicek langsung oleh bank yang bekerja sama dengan pengembang tersebut. Nanti akan dipanggil dan dilakukan BI checking dan segala macam. Jadi dan Kementerian PUPR pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2001 tentang pelaksanaan perjanjian pendahuluan jual beli. Dan ini juga diperkuat di PP 12 tahun 2021 tentang PPJB tersebut. Jadi sebenarnya masyarakat sangat kalau bisa mengetahui informasi ini, tentu hal-hal tersebut bisa kita hindari dari awal. Oke, baik Pak Fitra. Pak Fitra, ketika kita sudah tahu bahwa masyarakat ini ternyata sudah ditipu oleh developer tersebut, Pak. Kemudian ternyata nama developernya ada di salah satu aplikasi yang Bapak sebutkan. Di mana masyarakat ini harus melapor, Pak Fitra? Kondisi sekarang ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Oke, baik. Nah, Pak Fitra, selanjutnya, mengapa belakangan ini rumah in-house mulai jadi tren? Ini ada beberapa hal yang sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan Mbak tadi, di mana salah satunya adalah ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan KPR dari perbankan itu tersegmentasi untuk masyarakat. Dan kondisi sekarang, terutama pandemi,
pihak perbankan lebih secure kalau Ya. mereka mengambil yang untuk fixed income. Fixed income, baik. Ya, sedangkan non fixed income yang kadang-kadang kalau tidak ada kepastian yang jelas atau penjaminan, itu mereka tidak mau terima. Nah, makanya jalannya adalah mereka melakukan in-house In-house, oke. atau secara cicilan bertahap. Kemudian yang kedua adalah dalam melakukan KPR tadi, pihak perbankan seperti saya sampaikan tadi sangat selektif. Tentu ini juga sedikit memprihatinkan kita. Tapi mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga perekonomian bisa lancar, daya beli masyarakat Amin. juga bisa membaik sehingga hal-hal tersebut kita bisa hindari. Ya, amin Pak. Oke, baik, itulah kenapa akhir-akhir ini in-house banyak diminati oleh masyarakat. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Ya, Pak Fitra, salah satu yang ditawarkan oleh Rima in-house dan syariah adalah biaya yang murah Pak. Lantas bagaimanakah pemerintah menghadapi persaingan pengadaan rumah dengan pihak-pihak swasta yang memberikan penawaran lebih murah daripada punya pemerintah seperti itu? Nah itu yang perlu kita waspadai karena kita sudah menghitung harga rumah tersebut dengan cicilan yang rendah di FLPP, di program rumah subsidi pemerintah itu bunganya adalah 5% sepanjang tenor. Sangat murah, nggak ada lagi bank lain yang bisa memberikan hal tersebut. Karena ini disubsidi pemerintah. Dan ada hal-hal lain yang seperti uang mukanya cuma 1% dan ada subsidi uang muka juga 4 juta. Tentu kalau ada yang menawarkan hal yang lebih murah dari ini, tentu dengan spesifikasi yang sama ya, luasan yang sama, tentu masyarakat harus berhati-hati untuk itu. Oke, baik. Di beberapa hari yang lalu kami sempat berbincang-bincang Pak dengan pihak dari Real Estate Indonesia seperti itu. Mengatakan bahwa salah satu ciri ketika developer ini tidak benar atau developer ini abal-abal atau developer bodong adalah developer ini tidak menggunakan bank. Walaupun dengan iming-iming syariah sudah pasti akan ada lembaga seperti bank, seperti itu. Bagaimana Pak Fitra menanggapi ini? Kami juga kaget di waktu ada headline Kompas tanggal 8 November hari Jumat. Itu ada penipuan rumah umum atau rumah syariah. Sekarang sudah ada asosiasi rumah syariah, properti berdasarkan syariah. Itu banyak yang baik. Dan mungkin kita bisa cek juga nanti kalau ada pengembang yang dengan alasan syariah, mereka memberikan harga rumah yang lebih murah. Kita bisa cek juga nanti di asosiasi developer properti syariah, mereka terdaftar atau enggak. Oke. Dan asosiasi ini sudah diflorkankah Pak kepada masyarakat sehingga masyarakat ini bisa tahu bahwa ada asosiasi yang seperti ini? Sebenarnya ini asosiasi ini sudah sangat lama dan proyek mereka pun sudah tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin memang sosialisasi kita yang kurang, tapi kita akan terus-menerus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengembang-pengembang yang bernaung di bawah salah satu asosiasi, minimal asosiasinya itu bertanggung jawab terhadap perilaku anggotanya. Oke, baik Pak Fitra, saya kembalikan lagi pertanyaan saya luruskan sebentar. Tadinya dikatakan, Pak Fitra mengatakan bahwa ada asosiasi untuk rumah-rumah yang memang berjaring syariah seperti itu, dan ini tidak menggunakan lembaga bank. Seperti itu Pak Fitra? Oh, ada juga izin Pak. Ada juga yang menggunakan bank, seperti BP Tapera umpamanya. BP Tapera itu sekarang sedang mengembangkan sistem berdasarkan syariah. Baik. Kemudian Bank BTN juga ada syariah BTN-nya. Kemudian di BSI juga ada. Baik Pak Fitra, kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah break sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa dan juga Pak Fitra, kita lanjutkan sesaat lagi.
Anda masih bersama dengan kami dengan topik rumah impian kita semua dan masih bersama dengan Bapak Insinyur Fitra Nur MSI selaku Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR hari ini bergabung dengan kita. Pak Fitra, kita lanjutkan lagi perbincangan kita malam hari ini, Pak. Oke. Baik, tadi kita sudah bahas pemirsa tentang mengenai bagaimanakah sebenarnya kalau kita ingin mengetahui developer ini benar-benar developer ataukah developer bodong seperti itu. Nah, sekarang nih Pak, sebenarnya bagaimanakah ketersediaan rumah komersil yang diupayakan Kementerian PUPR untuk menjangkau masyarakat yang memang berpenghasilan rendah? Oke, Mbak. Berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2011 tentang perubahan dan kawasan permukiman, pemerintah membagi dua kategori rumah. Satu, rumah yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan mendapatkan bantuan dari pemerintah disebut rumah umum. Sedangkan rumah komersial ialah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, berdasarkan data Sikumbang yang dari kita, Sistem Informasi Kumpulan Pengembang per 31 Desember tahun 2021, terdapat 49.917 rumah komersil dan 341.207 rumah umum di seluruh Indonesia yang belum terjual. Ya. Artinya masih banyak stok rumah yang belum terjual. Ini bukan berarti bahwa tidak laku, enggak. Tetapi kuota FLPP kita yang untuk tahun 2021 hanya 178.000 unit. Ya. Oke, baik. Berbicara tentang FLPP, Pak, pertanyaan selanjutnya adalah keberlangsungan subsidi FLPP ini saat ini seperti apa sih, Pak? Dan bagaimana progres penjualannya dan ketertarikan masyarakat saat ini? FLPP terus berlanjut, Mbak, walaupun ada perubahan. Ya. Di mana pengampunya sebelumnya adalah di BPDPP, sekarang beralih ke BP Tapera. Oke. Sedangkan programnya pun sendiri untuk tahun 2022 itu bertambah 200.000 unit. 200.000 unit, baik. 200.000 unit. Karena yang kemarin saja tahun 2021 belum sampai akhir tahun itu sudah habis kuotanya. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa demand dari masyarakat itu sangat besar. Apalagi masa pandemi ini fungsi rumah sudah sangat jauh berbeda. Bukan hanya sekedar tempat berlindung dengan keluarga, tetapi bisa juga sebagai sekolah, rumah sakit sederhana, kantor dan segala macam. Oke, baik Pak, berbicara tentang rumah yang diberikan oleh Kementerian PUPR untuk masyarakat seperti itu. Sebenarnya kalau kita boleh bahas Pak, apa sih kelebihan perumahan begitu ya, atau rumah yang disediakan oleh Kementerian PUPR dibandingkan dengan perumahan pada umumnya? Saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa kelebihan rumah yang diupayakan oleh Kementerian PUPR itu ialah adanya berbagai insentif pada masyarakat umum. Gampang mengakses, kemudian ada uang muka 1%, bunga flat 5% selama tenor kredit, hingga masa tenor sampai 20 tahunan. Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses rumah umum tersebut tanpa membayar PPN. Pemerintah juga telah mendorong pemerintah daerah untuk berikan keringanan BPHTB untuk rumah umum yang diupayakan oleh Kementerian PUPR. Jadi banyak sekali keuntungannya. Oke, keuntungannya banyak sekali dan ini tentu saja memudahkan masyarakat. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Ya, baik. Pak, satu pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari Kementerian PUPR, apakah ada tips yang bisa diberikan untuk masyarakat dalam memilih dan membeli rumah impian mereka? Oh, tipsnya sebenarnya masyarakat sebelum membeli itu harus sering bertanya atau banyak bertanya. Seperti umpamanya ada yang harus kita waspadai kalau untuk rumah, orang jual rumah. Umpamanya dia menjanjikan syariah. Itu ada menjanjikan perumahan syariah tanpa riba. Itu ini kita harus waspadai juga. Kemudian mencatat nama-nama tokoh terkenal. Dan belum ada rumah yang dibangun di lokasi tersebut. Dan perlu kita tanyakan, cek kelengkapan perizinannya. Bisa dari tanahnya, legalitas lahan, IM, PBG, atau yang dulu biasa disebut PBG, dan cek keanggotaannya di asosiasi. Dan juga bisa cek juga track recordnya di bank yang kerjasama dengan pengembang tersebut.
Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh konsumen sebelum mereka memutuskan beli rumah. Baik, kemudian Pak, jika memang developer ini tidak menggunakan lembaga bank seperti itu Pak Fitra, apakah masyarakat juga bisa mengecek langsung Pak di aplikasi yang tadi sudah disebutkan, Siren, Sikumbang, Sikasep seperti itu, untuk memastikan bahwa developer ini bukan developer bodong seperti itu? Nah, itu yang kita khawatirkan. Kalau mereka tidak berani mendaftarkan proyek rumahnya di Sikumbang, ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Oke. Sudah pasti semua developer semua terdaftar di Sikumbang, seperti itu ya Pak ya? Sekarang itu per tanggal 31 Desember sudah ada developer itu, sebentar Mbak, saya buka datanya. Dan sudah ada terdaftar 11.597 pengembang. Oke, 11.500-an ya? Ya, 11.597 pengembang. Di mana 44,8%-nya itu adalah anggota RE. Oke, baik. Ya. Ini adalah salah satu juga pengetahuan baru untuk masyarakat. Jadi pemirsa, sebelum Anda tergiur untuk membeli rumah murah, Anda harus lebih banyak bertanya lagi mengenai developer ini. Anda bisa cek juga di aplikasi yang tadi sudah diberikan oleh Kementerian PUPR. Anda bisa cek di Siren, Sikumbang, atau Sikasep juga untuk memastikan bahwa ini adalah developer, bukan developer bodong. Dan ini bertanggung jawab untuk pembangunan rumah Anda. Kemudian Anda juga bisa cek pemirsa, track recordnya seperti apa. Kemudian sebelum membeli, sekali lagi, ketika Anda ingin membeli rumah, Anda harus tanya bagaimanakah tentang tanahnya, legalitasnya seperti apa, agar terhindar dari penipuan. Seperti itu ya Pak Fitra ya? Ya, Mbak. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan Pak malam hari ini? Oke, mungkin kita dari sisi pemerintah sudah banyak aturan-aturan yang kita siapkan untuk mengamankan konsumen sebelum membeli suatu produk. Tentu ini yang kami bantu dengan media massa juga, bagaimana mensosialisasikan aturan-aturan tersebut supaya dapat segera diterima oleh masyarakat. Walaupun sekarang kita sudah melakukan sosialisasi ke pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Tentu hal itu tidak cukup kalau masyarakat tidak mau mendengar dan membaca dan belajar dalam hal-hal yang banyak kasus-kasus sebelumnya. Mungkin itu aja, Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Fitra memberikan kami informasi dan juga pengetahuan baru hari ini. Pemirsa, Bapak Insinyur Fitra Nur MSI selaku Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR. Sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan informasi menarik untuk Anda. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi.